fase baru dari perang sedang berlangsung di Moskow, di mana Dinas Keamanan Negara secara langsung berperang dengan militer. Militer Rusia sekarang sedang berperang di dua front. Perang kedua ini tidak memakai tank atau rudal, tapi justru lebih menyakiti Rusia daripada yang pernah dilakukan Ukraina. Badan keamanan milik Putin sendiri telah melancarkan perang terhadap militer mereka sendiri, yaitu Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti. KGB Rusia masa kini secara harfiah menangkap para jenderal, melempar mereka ke penjara, dan menghancurkan tentara yang seharusnya memenangkan perang. Dalam 2 tahun terakhir, setidaknya 19 perwira militer tingkat atas ditangkap. Ini tidak normal. Pergantian posisi, itu adalah pembersihan. Dan itu terjadi saat Rusia kehilangan banyak uang dan tentara di Ukraina dengan lebih dari 1 juta korban. Mengapa Putin membiarkan intelijennya merusak militernya sendiri dan bagaimana hal itu menghancurkan Rusia saat ini? Topik ini kontroversial, saya tak peduli jika YouTube tak mempromosikannya, saya tetap akan ungkap kebenarannya. Topik-topik kontroversial seperti ini biasanya ditekan oleh algoritma. Kecuali jika Anda memaksa algoritma untuk mempromosikannya dengan mengklik tombol suka. Terima kasih. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti berfungsi sebagai anjing penjaga Putin di dalam militer. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti pada dasarnya adalah versi KGB di zaman sekarang. Orang-orang ini telah menjadi senjata andalan Putin untuk menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Sejak perang Ukraina, Putin memberi mereka kekuasaan besar untuk menangkap siapa saja yang dianggap mengacaukan pemerintahan. Cukup praktis, bukan? Sementara itu, lebih dari 1 juta tentara Rusia tewas atau terluka. Tentara mulai kehabisan segalanya. Senjata, kendaraan, dan terutama komandan yang baik. Jadi, alih-alih mendukung militernya yang sedang kesulitan, Putin justru membiarkan badan intelijennya menghancurkan militer itu dari dalam. Pertarungan ini bermula dari Timur Ivanov, Wakil Menteri Pertahanan. Dia ditangkap April 2024 atas kasus korupsi. Orang-orang pikir Putin hanya menyingkirkan pria ini karena hidupnya terlalu mewah untuk pegawai negeri. Tidak masalah, kan? Namun semuanya segera menjadi aneh. 3 minggu kemudian, mereka menangkap Letnan Jenderal Yuri Kuznetsov yang mengelola staf dan pekerjaan di Kementerian Pertahanan Rusia. Mereka menemukannya dengan lebih dari $1 juta dalam uang tunai dan barang berharga. Namun, banyak yang menganggap ini hanya drama lanjutan setelah Putin memecat Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Orang-orang mengira ini hanya soal korupsi sampai mereka menyadari penangkapan 2 perwira lainnya. Pada 20 Mei 2024, 2 jenderal pemimpin perang di Ukraina ditangkap. Mayor Jenderal Ivan Popov yang dulu memimpin Angkatan Darat ke-58 dan Letnan Jenderal Vadim Shemirin yang bertanggung jawab atas komunikasi militer. Ternyata mereka ini hanya kambing hitam dikorbankan untuk menutupi pelaku sebenarnya. Penangkapan ini tidak terkait kegagalan militer di Ukraina, melainkan karena korupsi, suap, dan penipuan. Namun, inilah yang terjadi di balik layar. Setiap penangkapan mengikuti pola yang sama. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti menemukan informasi memberatkan tentang perwira dan menyerahkannya ke Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti Rusia untuk meresmikan kasus. Vadim Shemirin membangun karier lewat Departemen Komunikasi dan Komunikasi Militer Rusia. Orang-orang dianggap pintar karena Anda membutuhkan pendidikan yang serius untuk melakukan pekerjaan itu. Mereka dekat dengan para komandan tertinggi karena menangani semua pesan saat pertempuran. Rusia menangkapnya karena suap. Namun banyak yang yakin ini untuk menutupi sesuatu yang lebih besar. Komunikasi militer Rusia telah menjadi bencana di Ukraina. Bahkan Putin pernah mengeluhkannya secara terbuka. Saat Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti butuh kambing hitam, Shemirin jadi pilihan tepat. Selama bertahun-tahun mereka menyimpan rahasianya, menunggu waktu tepat untuk menggunakannya. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti, atau bisa saya sebut Putin, bahkan tidak menyisakan legenda seperti Ivan Popov. Ivan adalah salah satu dari sedikit jenderal Rusia yang bertempur di Chechnya, Georgia, dan dikirim ke Crimea setelah Rusia mengambil alih wilayah itu pada tahun 2014. Tahun 2023, dia melakukan kesalahan besar dengan mengkritik komandannya secara terbuka, lalu rekaman audionya bocor. Banyak yang mengira Popov akan segera ditangkap, tapi Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti menahan diri karena hal ini terjadi sesudahnya. Pemimpin tentara bayaran, Yevgeny Prigozhin, mencoba berbaris menuju Moskow. Hal terakhir yang mereka butuhkan adalah pemberontakan militer lainnya. Mereka menunggu situasi tenang,
lalu menangkapnya saat pembersihan besar-besaran. Setiap penangkapan perwira jujur bisa menimbulkan pertanyaan. Namun Putin telah menyiapkan strategi cerdik untuk mengatasinya. Letnan Jenderal Sukrov Akhmedov adalah seorang perwira yang tidak seperti yang lain, sebenarnya cukup buruk dalam pekerjaannya. Dia memimpin Angkatan Darat Senjata Gabungan ke-20 unit Rusia terbesar di Ukraina. Bahkan blogger Rusia pro-perang mengkritiknya karena dianggap tidak kompeten. Saat dia dipecat, beberapa orang mendukung keputusan itu. Rusia menangkap perwira jujur dan korup, sekaligus agar masyarakat mengira kesalahan perwira, bukan pemerintah. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti tak hanya memburu perwira korup, tapi juga mengirim pesan ke semua pemimpin militer Rusia. Tetap patuh dan diam. Ini juga memastikan tak ada yang cukup kuat di militer untuk menantang pemimpin tertinggi. Masalahnya, Putin melakukan ini saat Rusia terlibat perang terbesar sejak Perang Dunia II. Militernya sudah kesulitan akibat kerugian besar, kekurangan alat, dan moral rendah. Dia juga meneror perwiranya dan menghancurkan sisa kepemimpinan militernya. Ini bukan sekadar strategi buruk, tapi tanda sistem Putin runtuh. Jika seorang diktator mulai menyingkirkan pendukungnya, biasanya itu tanda dia ketakutan. Perang Ukraina yang seharusnya menunjukkan kekuatan Rusia, justru mengungkap kebusukan sistemnya. Ketika seseorang menantang sistem dan hampir menggulingkan rezim Putin, pemberontakannya mengubah segalanya. Mari saya ajak Anda kembali ke Juni 2023 saat Yevgeny Prigozhin masih ada. Pria ini memimpin Wagner, kelompok tentara bayaran paling terkenal di Rusia. Mereka bukan sekadar tentara biasa, mereka adalah militer pribadi Putin. Namun, Prigozhin bermasalah dengan pimpinan militer Rusia, khususnya Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Jenderal Valery Gerasimov. Selama berbulan-bulan, Prigozhin mengecam mereka, menyebut tidak kompeten, dan menuduh menyebabkan kematian anak buahnya. Banyak orang mengira itu hanya keluhan keras, tapi Prigozhin lalu melakukan hal tak terduga. Dia membalikkan arah pasukannya dan berbaris menuju Moskow. Ribuan tentara bayaran bersenjata berat melaju di jalan raya Rusia, langsung menuju ibu kota. Mereka menguasai Rostov-on-Don, pusat komando militer Rusia untuk wilayah selatan. Selama beberapa jam menegangkan, tampak Putin akan menghadapi kudeta sungguhan. Dia tahu ini adalah pertarungan hidup atau mati, tapi yang tidak dia ketahui adalah kenyataan bahwa Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti sudah mengetahui rencana Prigozhin 2 hari sebelum itu terjadi. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti tetap tak berdaya. 2 hari berlalu mereka gagal menghentikannya. Itu seperti tahu ada yang mau merampok rumah tapi tetap membiarkannya masuk. Di saat itu, sekutu tetangga Rusia datang menolong. Bukan Tiongkok. Pemberontakan itu cepat runtuh. Presiden Lukashenko dari Belarus berhasil membujuk Prigozhin mundur, sehingga tuntutan dibatalkan. Prigozhin seharusnya aman di Belarus, namun 2 bulan kemudian pesawatnya meledak secara misterius. Menentang Putin memang berisiko. Pemberontakan Prigozhin menunjukkan kepada Putin bahwa sistemnya sendiri mulai runtuh. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti gagal menjalankan tugas paling dasarnya, yaitu melindungi rezim. Militer sangat dibenci, hingga tentara bayaran Putin pun ingin menghancurkannya. Yang paling parah itu terjadi di depan semua orang. Putin pun bertindak seperti diktator saat ketakutan. Dia memberi Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti lebih banyak kekuasaan dan memerintahkan mereka untuk menyelesaikan masalah itu. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti pun mendapat misi baru. Pastikan tidak ada lagi pemberontakan seperti Prigozhin. Solusinya sederhana. Hancurkan siapapun di militer yang dianggap ancaman. Ini bukan lagi soal korupsi. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti memanfaatkan semua intelijen tentang perwira militer, mengubah penyelidikan suap jadi senjata. Putin membuat kesalahan besar dengan memulai perang internal saat Rusia tengah berperang dalam konflik terbesarnya sejak Perang Dunia II. Perang itu benar-benar gila. Izinkan saya sebutkan angka-angkanya karena jumlahnya mencengangkan. Pada 2024, Rusia kehilangan 427.000 hingga 430 tentara tewas atau terluka. Itu lebih banyak dari kerugian tahun 2022 dan 2023 digabung. Lebih dari 1.000 tentara hilang setiap hari. Untuk memberikan gambaran, Rusia telah kehilangan lebih banyak tentara dalam 3 tahun pertempuran melawan Ukraina dibandingkan dengan semua perang yang mereka alami sejak Perang Dunia II berakhir. Perang Soviet di Afghanistan selama 10 tahun menewaskan sekitar 15.000 tentara Soviet. Rusia kehilangan banyak tentara di Ukraina setiap 2 minggu.
Apa hasil dari semua pertumpahan darah ini? Mereka hanya menguasai sekitar 5.000 km persegi wilayah Ukraina pada 2024, kurang dari 1% wilayah negara itu. Pasukan Rusia maju sekitar 50 meter per hari di beberapa wilayah. Pertama tuh, lebih lambat dari perang parit di Perang Dunia Pertama, sementara Rusia kehilangan peralatan lebih cepat dari penggantiannya. Sejak Januari 2024, mereka telah kehilangan lebih dari 1.000 kendaraan lapis baja, 3.000 kendaraan tempur infanteri, dan hampir 2.000 tank. Sebaliknya, kerugian Ukraina jauh lebih sedikit. Kadang Rusia kehilangan 5 peralatan untuk setiap satu milik Ukraina. Bayangkan Anda seorang jenderal Rusia menyaksikan bencana ini. Ribuan prajurit Anda tewas hanya demi sepetak lahan pertanian berlumpur. Peralatan Anda rusak, jalur pasokan Anda berantakan. Alih-alih didukung Moskwa, Anda malah melihat rekan Anda diborgol dan diseret pergi. Hal ini menciptakan rasa kesal dan kemarahan yang paling ditakuti Putin. Militer Rusia dipermalukan dan dianiaya pada saat yang sama. Setiap penangkapan mengirimkan pesan yang sama. Kami tidak mempercayaimu, kami mengawasimu. Dan jika kamu menyimpang, kamu jadi berikutnya. Namun, masalah Putin melebihi sekadar moral militer. Perang ini membuat Rusia bangkrut. Pengeluaran pertahanan kini lebih dari 40% anggaran federal. Pemerintah kehabisan uang dengan cepat, sehingga 30% di paruh pertama 2024. Ekonomi Rusia yang tampak sangat kuat pada tahun 2023 dan 2024 sekarang mulai hancur. International Monetary Fund memangkas proyeksi pertumbuhan Rusia 2025 dari 1,5% jadi 0,9%. Pendapatan minyak dan gas menurun dan dana cadangan Rusia praktis kosong. Setelah 3 tahun perang, tekanan ekonomi ini membuat perebutan kekuasaan internal semakin buruk. Saat uang menipis, semua berebut sisa. Inilah gambaran korupsi di Rusia. Itu bukan kesalahan sistem, memang sudah ciri khas. Pemerintahan Rusia berjalan dengan suap dan pencurian. Peneliti Rusia menemukan pemasok menyediakan bantalan murah dan cacat untuk pesawat angkut militer. 5 pesawat Ilyushin, 76 harus dikeluarkan dari layanan, sehingga tidak bisa mengangkut pasokan ke pasukan di Ukraina. Kerugian sekitar 130 juta rubel terjadi karena seseorang ingin menghemat uang dan mengambil sisanya untuk diri sendiri. Kisah seperti ini terjadi setiap hari di Rusia. Namun, Putin hanya memindahkan kursi tanpa memperbaiki sistemnya. Menteri Pertahanan baru sudah membawa kroni dan rekan bisnisnya yang kemungkinan besar akan menyebabkan korupsi. Ini menciptakan siklus buruk. Pembersihan anti korupsi malah bisa membuat militer kurang efektif sementara. Kenapa? Karena semua sistem berjalan lewat hubungan pribadi dan kesepakatan di bawah meja. Di sisi lain, Ukraina perlahan-lahan semakin kuat. Senjata-senjata barat mulai mengalir masuk. Prajurit-prajurit mereka mendapatkan pelatihan yang lebih baik. Dan mereka menunjukkan bahwa mereka bisa menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia dengan serangan drone. Serangan Ukraina ke wilayah Kursk benar-benar membuat Rusia lengah dan mempermalukan Putin di panggung dunia. Tapi yang benar-benar membuat hal ini menakutkan bagi Rusia adalah kenyataan bahwa penangkapan-penangkapan yang kita bicarakan tadi bukanlah aksi balas dendam secara acak atau sekadar korupsi biasa, pembersihan. Ini adalah pengambil alihan seluruh pemerintahan Rusia yang direncanakan dengan cermat oleh intelijen Putin, melampaui sekadar militer. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti tidak hanya memikirkan masalah hari ini, mereka juga merencanakan apa yang akan terjadi ketika Putin meninggal atau mengundurkan diri. Putin berusia 72 tahun dan dia tidak akan ada selamanya. Saat dia pergi, akan terjadi perebutan kekuasaan di Rusia. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti memastikan kemenangan sebelum pertarungan dimulai dengan mengidentifikasi 4 area kunci yang harus dikuasai. Siapa yang dipromosikan di militer, bagaimana anggaran pertahanan digunakan, intelijen kemana, dan siapa memimpin pasukan. Pertama, kontrol personel. Saat menangkap Jenderal Kuznetsov, mereka tak hanya menyingkirkan satu orang. Mereka mendapatkan berkas-berkasnya, semua catatan suap, bantuan, dan kesepakatan di belakang layar miliknya. Dan sekarang, Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti memiliki peta lengkap korupsi militer. Mereka tahu perwira mana yang menerima suap dan siapa yang berutang budi kepada siapa. Informasi itu seperti memiliki senjata nuklir dalam pertarungan politik. Kini, sebelum perwira militer dipromosikan, mereka butuh persetujuan Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti kedua, kontrol anggaran.
Defisit anggaran Rusia naik jadi 49 triliun rubel, 30% di atas target, sehingga pengawasan pengeluaran pertahanan sangat penting. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti memposisikan dirinya sebagai solusi, memberitahu Putin bahwa militer tidak bisa dipercaya dengan uang ini. Biarkan kami menangani. Itu berhasil. Ketiga, pengambil alihan intelijen. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti mulai masuk ke wilayah intelijen militer, menciptakan kebingungan tentang siapa yang melapor kepada siapa. Kebingungan ini bukan kebetulan. Saat komandan ragu pada intelijen yang dapat dipercaya, kesalahan terjadi. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti menyoroti kegagalan ini, beralasan perlu mengambil kendali. Keempat, mereka menciptakan iklim ketakutan total. Para perwira Rusia melaporkan merasa diawasi terus-menerus. Telepon dipantau, aktivitas dilacak, dan loyalitas dipertanyakan. Para komandan lebih banyak menghabiskan waktu untuk menghindari penangkapan daripada memenangkan pertempuran. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti meluncurkan propaganda besar-besaran agar pengambil alihan tampak heroik. Sejak perang, Rusia menetapkan undang-undang yang mengkriminalisasi penyebaran informasi palsu tentang militer. Undang-undang ini sangat luas, sehingga kritik apapun bisa membuat Anda dipenjara. Ratusan orang telah dipenjara karena melakukan protes damai. Jurnalis asing diusir, media independen ditutup. Dalam gelembung informasi ini, pembersihan Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti digambarkan sebagai aksi heroik anti korupsi. Orang-orang melihat jenderal ditangkap dan mengira itu keadilan, tanpa menyadari pembongkaran sistematis komando militer. Kehancuran ekonomi mempermudah hal ini. Dengan inflasi sebesar 88% dan militer mengalami kebocoran dana, tawaran Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti menjadi menarik. Kami efisien dan loyal. Beri kami kendali, kami akan memperbaiki semuanya. Putin, yang paranoid pada kudeta militer, senang membiarkan mata-matanya melemahkan jenderalnya. Militer yang sama beroperasi di Rusia, namun sebagian besar tidak sepenuhnya dikendalikan Putin. Militer ini dikuasai diktator regional dan Rusia tidak pernah memiliki militer yang bersatu. Sementara Federalnaya, Sluzhba Bezopasnosti dan militer saling bertarung di Moskow, ada seluruh wilayah di Rusia yang menjalankan struktur militer yang sama sekali berbeda dari tentara utama Rusia. Dan dua yang paling kuat berada di Kaukasus Utara, Dagestan, dan Chechnya. Dagestan dan Chechnya memiliki pasukan militer yang strukturnya berbeda dari militer utama Rusia. Kedua wilayah ini bagian dari Federasi Rusia, namun pendekatan keamanan dan unit militernya mencerminkan faktor etnis, politik, dan sejarah unik, khususnya di bawah Ramzan Kadyrov. Di Chechnya, Dagestan, yang terletak di Kaukasus Utara, telah mengalami serangan teror dan pemberontakan berulang kali, yang sering melibatkan kelompok militan Islamis. Pasukan di wilayah tersebut terdiri dari polisi yang direkrut secara lokal, batalion yang diamankan secara regional, dan unit anti-teror. Formasi ini menghadapi tekanan mobilisasi besar dan korban jiwa lebih tinggi dibanding wilayah etnis Rusia. Beberapa tahun terakhir, Dagestan sering jadi sasaran serangan ekstremis, termasuk penembakan dan pengeboman terkoordinasi pada institusi keagamaan dan keamanan tahun 2024. Tanggapan biasanya berupa operasi kontra teror lokal intens dengan kendaraan lapis baja dan pasukan reaksi cepat. Moskwa kadang turun tangan langsung, tapi sering menyerahkan kendali pada otoritas setempat. Karena wilayah yang kompleks dan campuran etnis yang dinamis, Chechnya kini dikuasai Ramzan Kadyrov. Dia mengerahkan pasukan pribadi bernama Kedarovsti, terdiri dari unit polisi khusus, resimen Garda Nasional, dan tim reaksi cepat. Pasukan itu secara resmi melapor ke Kementerian Rusia, namun secara praktik lebih setia pada Kadyrov. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, Kadyrov telah memperluas pasukannya secara besar-besaran. Kira-kira melipat gandakan jumlah unit militer setianya menjadi sekitar 20. Pada akhir tahun 2024, dia mengklaim secara langsung memimpin hingga 70.000 tentara yang sepenuhnya diperlengkapi dan dipersenjatai, meskipun angka independen kemungkinan lebih rendah. Unit Kadyrov sangat terpusat di bawah kepemimpinannya, seperti Resimen Khusus Ahmad dan Detasemen Respon Cepat Spesialny Otriad Bystrogo Reagirovania. Banyak batalion ditempatkan di Grozny dan hanya sesekali dikirim ke operasi garis depan. Rekrutan dari Chechnya dan wilayah lain lebih sering ditugaskan ke Ukraina. Kontrol resimen dan polisi dijaga lewat patronase, jaringan dan loyalitas pada Kadyrov, bukan hierarki militer Moskow. Pasukan Kadyrov dituduh melanggar hak asasi manusia dan beroperasi cukup otonom,
sering bertindak sebagai penegak kepentingan regional dan federal. Meski sudah terintegrasi, Dagestan dan Chechnya kerap berselisih dengan Moskow soal sumber daya, otonomi, dan isu etnis. Ambisi ekspansionis Chechnya membuat Dagestan tidak stabil, terutama soal klaim historis atas distrik perbatasan dan pemukiman etnis. Tuntutan terbaru dari Chechnya untuk kembali menguasai wilayah sengketa di Dagestan telah memicu kekhawatiran akan pengusiran paksa dan memicu konfrontasi etnis. Risiko kekerasan dan aneksasi oleh Kadyrov meningkat. Moskow berupaya netral dan mengarahkan sengketa lahan, tapi bisa terpaksa turun tangan jika kerusuhan meluas atau penyesuaian perbatasan menjadi kekerasan. Kadyrov dikenal karena pernyataan agresif soal pembalasan etnis, memperkeruh ketegangan dengan Kaukasus Utara, dan memicu penolakan publik di Ingushetia, Dagestan, dan Ossetia Utara terhadap dominasi Chechnya. Dagestan tetap strategis sebagai lokasi pangkalan angkatan laut. Namun, ancaman keamanan yang terus-menerus memaksa Rusia untuk menyeimbangkan kendali langsung dengan pemerintahan lokal guna mencegah destabilisasi lebih lanjut di tengah tantangan sumber daya dan kesulitan ekonomi. Tentara Rusia selalu terbagi antara berbagai faksi, persaingan, dan pusat kekuasaan yang berbeda. Saat mereka melawan, itu bukan pemberontakan terorganisir, melainkan seperti perang gerilya di dalam pemerintahan. Ini cara kerjanya. Para perwira militer diam-diam menolak kerja, sama dengan penyelidikan Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti. Mereka membentuk rantai pelaporan terpisah yang melewati badan intelijen itu. Militer juga tengah berperang informasi melawan Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti. Mereka membocorkan cerita ke media independen dan intelijen barat soal korupsi dan penyalahgunaan wewenang Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti. Laporan tentang jenderal yang ditangkap atau masalah militer seringkali berasal dari sumber militer yang ingin mengungkap kejadian tersebut. Mereka memanfaatkan blogger perang dan komentator patriotik untuk mengkritik Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti tanpa menantang Putin secara langsung. Strategi ini cerdik, tapi makin berbahaya saat Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti memperketat kontrol informasi. Beberapa pemimpin militer mencoba membangun aliansi dengan gubernur daerah, pemimpin bisnis, dan oligarki yang bergantung pada kontrak militer. Idenya membuat pusat kekuatan alternatif untuk melawan Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti. Namun, Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti juga memburu kelompok-kelompok tersebut. Dengan lebih dari 1 juta korban di pihak Rusia dalam perang ini dan para komandan yang kompeten dicopot karena dianggap kurang loyal, frustrasi di kalangan militer sudah mencapai titik puncaknya. Para perwira melihat rekan mereka di penjara dan prajurit tewas demi wilayah kecil yang tak berarti. Tanda terburuk keruntuhan militer terlihat pada prajurit biasa. Laporan bermunculan tentang para prajurit yang ditahan di lubang-lubang, pada dasarnya lubang di tanah, karena menolak pergi ke garis depan. Hal ini seharusnya paling menakutkan bagi Putin. Konflik internal ini bukan sekadar pengalihan dari perang Ukraina, tapi justru mempercepat kekalahan Rusia. Rusia merekrut 8.000-9.000 tentara per bulan untuk menggantikan korban jiwa. Para rekrutan ini membutuhkan komandan berpengalaman untuk memimpin mereka, tapi sebagian besar komandan berpengalaman ini justru duduk di sel penjara Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti, ditangkap tepat ketika Rusia sangat membutuhkan kepemimpinan yang kompeten. Sementara itu, Ukraina mulai menargetkan jalur vital Rusia. Serangan drone mereka ke infrastruktur energi Rusia menyebabkan kerugian minimal 60 miliar rubel dan menutup hingga 17% kapasitas penyulingan Rusia sementara waktu. Rusia anggarkan 40% dari anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 untuk militer dan keamanan. Namun defisit anggaran dan kendali Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti atas pengeluaran pertahanan menyebabkan kekurangan pasokan serius dan menurunkan moral pasukan. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti mengambil alih kontrak pertahanan dan memprioritaskan loyalitas politik daripada efisiensi industri. Kualitas produksi senjata menurun dan investasi asing turun 91% jadi 335 miliar dolar di 2024. Di medan perang, masalah-masalah ini terlihat jelas. Meski mengerahkan 620, 3.000 tentara naik dari 125.000. Rusia hanya merebut kurang dari 5.000 kilometer persegi pada 2024. Itu kurang dari 1% wilayah Ukraina. Alih-alih membela negara,
tentara ini malah berbuat kejahatan di negeri sendiri. Rusia menghadapi lonjakan kejahatan. Pada paruh pertama, 2025 tercatat lebih dari 330.000 pelanggaran berat tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Lonjakan ini terkait dengan puluhan ribu tentara yang kembali, banyak di antaranya mantan narapidana dari penjara. Tentara yang kembali telah membunuh hampir 400 orang sejak perang dimulai. Pejabat Rusia melihat pola ini dari lonjakan kejahatan pasca Soviet usai Perang Afghanistan, saat veteran kembali dan memicu kejahatan terorganisir tahun 1990-an. Pemerintah tidak menyediakan penilaian kesehatan mental wajib bagi tentara yang kembali dari garis depan. Perluasan Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti menyebabkan penindasan domestik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Desember 2024 tercatat 783 tahanan politik. Pada 2024, 1.185 orang ditangkap saat unjuk rasa. Undang-undang sensor perang yang berlaku sejak Maret 2022 menyebabkan 78 kasus baru pada 2024 dengan orang-orang didakwa karena mengkritik militer. Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti kini memantau keluarga militer, pekerja pertahanan, serta semua yang terhubung dengan upaya perang. Perang ini sangat merusak prestis strategis Rusia secara global. Negara-negara pasca Soviet mencari alternatif pengaruh Rusia. Armenia, sekutu tradisional Rusia, telah menyatakan ketidakpuasan terhadap ketidakaktifan Moskwa terhadap Azerbaijan. Kazakhstan dan Uzbekistan mempererat hubungan dengan kekuatan lain seperti Tiongkok dan Turki. Pergolakan internal ini melemahkan kemampuan Rusia untuk menunjukkan kekuatan secara internasional, mempercepat pergeseran menuju dunia yang lebih multipolar. Sementara dunia menyaksikan tank-tank melintasi ladang Ukraina, pertempuran sesungguhnya untuk masa depan Rusia sedang terjadi di balik bayang-bayang Kremlin. Badan intelijen Putin dan militernya saling menghancurkan satu sama lain, menciptakan kekacauan di dalam negeri dan kelemahan di luar negeri. Ini bukan lagi sekadar soal korupsi atau perebutan kekuasaan. Ini tentang sebuah negara adidaya nuklir yang secara harfiah sedang berperang dengan dirinya sendiri, sementara dunia menyaksikan. Yang paling menakutkan adalah kita harus hidup dengan konsekuensi dari apa yang terjadi selanjutnya.